Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau Malam, tahu Kak dong. Sylvia. Halo Kak Nufus. Oh iya, teman-teman, sebelumnya aku mau tahu dong kalian yang hadir di sini dari mana aja. Boleh komen di kolom komentar ya. Kak Nufusnya udah makan malam belum? Oh, udah nih, Kak. Udah, Kak Sylvia gimana? Udah makan malam? Sehat nggak, Kak? Alhamdulillah, udah juga. Berarti Kak Oke, Nufus sudah ready ya untuk mengisi materi pada malam ini. insya Allah. Oke, boleh dong ditulis di kolom komentar dari mana aja nih pesertanya. Ada Kak Nabila Anggita, Kak Willy Mar'ah, terus ada Inayah Alia, sama siapa lagi nih? Wah, salam kenal Kak Willy dari Jawa Barat. Ini dari Kuningan ya? Aduh. Halo, Kak Willy. Oke, yang lain guys. Ya, teman-teman. Typing. Dari mana aja nih? Yuk, Dari Bogor. dari Bogor. Ada lagi? Kita menjelajah seluruh Indonesia ya pesertanya. Iya. Kalau Kak Nufus sendiri dari mana, Kak? Wah, aku sendiri dari Aceh nih, Kak. Wah, ini ada juga yang Wah, komen ini ada dari Inaya Alia dari Aceh. Halo, Inaya. Halo, ya. Inaya Aceh di mananya nih? Kita sama-sama dari Aceh ya, Kak Nufus? Dia Kak Sylvia Acehnya di mana? Di Lok Semawe ya? Oh, Iya, Alia aku di di Banda Sulawesi. Aceh. Aku di Banda Aceh juga, Alia. Bisa nih kita meet nanti. Nah, bener nih, Kak Nufus kayaknya sama Kak Inaya bisa meet nih. Ya, Sama-sama Banda Aceh. dari Kak Gasngeng. Wow, yuks. Tapi jangan malam ini, karena kita lagi sesi ruang tunggu. Halo Ada Kak Kak. Ida Halo Kak dari Nabila Anggita Lombok. dari Medan. Aku juga punya loh teman namanya Anggita dari Medan juga. Rame ya Kak Nufus temennya? Iya Kak, soalnya kita harus punya banyak relasi nih. Biar nanti kalau ke Medan nginap di rumahnya Kak Anggita nih. Nanti kalau Bener. misalnya ke Bogor atau ke Lombok, nah ada nih Kak Winda Kurniawati dari Lombok. Halo Kak. Ada juga Ada nih Kak Kak. Maisfiatul Fikria dari Malang. Halo Kak Mas Fiatul. Eh, Oke, mungkin sebelum masuk ke pemateri nih, kita kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh tolong on cam teman-teman? Ya teman-teman boleh on cam dulu. Mungkin kita tunggu barang 1 menit nih. Prepare Mm-mm. mungkin pakai jilbab atau apa gitu. Oke oke kita tungguin Kita nih. masuk Yuk. nih. Oke teman-teman, kita on camnya sebentar aja ya. Mungkin lagi prepare Kak Nufus. Ya betul Kak. Kita tungguin aja dulu ya. Iya. Halo Kak Jaswan. Selamat malam. Ya, halo malam, Pus. Ya, Gimana Kak Jaswan? Sehat? sehat alhamdulillah. Sudah makan malam Kak? Belum,
Ya, belum Beliin masak dong. jadi Kak malam ini. Aduh, Kak Joshua pandai masak loh teman-teman. Masih Ayo kerja Kak Nabila soalnya. Anggita, Kak Willy, Kak Inaya, Kak Miftah Lauhul. Yuk di on cam teman-teman. Yuk teman-teman on cam dulu, kita dokumentasi dulu. Oke, kalau nggak apa-apa langsung aja. Oke langsung aja ya. Untuk Kak Oke, Marsha Kak. udah ready? Marcel udah ready, Sal? Bentar, bentar. Udah ready? Sudah, Kak. Oke, Oke. Mulai. kita Satu, mulai ya. dua, tiga. Ganti gaya. Satu, Boleh jempolnya dua, teman-teman. tiga. Ulang sel lagi sel. Itu ada yang baru on cam. Oke. Marcel kalau mau on cam juga nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Siap. Wah, cantik-cantik semua ini. Ada ganteng Mas Jaswan sendiri. Nah, ini udah banyak juga yang datang. Nah, banyak yang Oke, baru join ya. Oke, kita langsung aja ke pembacaan dari CV-nya Kak Hayatun Nufus ya. Oh ya, untuk operator boleh tolong di share screen. Mungkin boleh sambil langsung dibaca aja nih Kak Sylvia sambil nunggu di share screen sama Kak Marsha. Oke, ya. mungkin bisa sambil di itu aja ya. Bentar dulu. Oke, sorry teman-teman, gangguan jaringan barusan. Aku langsung bacain CV-nya Kak Nufus ya.
Nah, nama lengkapnya Kak Nufus itu adalah Hayatun Nufus. Kak Nufus lahir di Samalanga pada 2 Juni tahun 2023. Kemudian nih ada sosial medianya Kak Nufus. Mungkin buat kalian yang mau mengenal Kak Nufus lebih dekat, boleh langsung follow aja nih akun Instagramnya. Nanti pasti di follow back sama Kak Nufus. Nah, kemudian skill. Skillnya Kak Nufus itu yang pertama ada Master of Ceremony atau MC, kemudian Public Speaking, kemudian ada Problem Solving, dan ada Business Development, Microsoft Word and Excel, dan Enumerator. Oke, next Kak. Kemudian ada riwayat pendidikannya Kak Hayatun Nufus. Waktu SD, Kak Nufus itu SD-nya di SD Negeri 11 Banda Aceh pada tahun 2010 hingga 2015. Kemudian MSen-nya di MSen 4 Banda Aceh pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian SMA-nya di MAN 3 Banda Aceh pada tahun 2018 hingga 2021. Dan sekarang Kak Nufus sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Islam Negeri Araniri pada tahun 2021 hingga sekarang. Oke, Kak Anufus ini juga aktif di organisasi ya, seperti organisasi siswa Intra Madrasah Mantiga Banda Aceh, Himastra UIN Araniri, Senat Mahasiswa UIN Araniri, Youth ID atau Yayasan Suara Aksi Orang Muda, kemudian Sandi Nation Youth Ambassador. Nah, Kak Nufus juga pengalaman kerjanya itu ada di Pekan Kebudayaan Aceh ke-8, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, kemudian ada di Aceh Institute. Wah, ini ada beberapa pengalaman sukarelawannya dan prestasinya juga Kak Hayatun Nufus. Yang pertama ada peserta PKM Internasional ISEUM, Best Presenter pada Konferensi Nasional IRI Indonesia, kemudian partisipan Symposium on Navigation Challenge in Fostering Diversity and Inclusivity in Research. Kemudian ada pelatihan penulisan buku dan karya tulis ilmiah, ada volunteer Hari Anak Nasional, PKM Internasional FISIP UIN Araniri bersama Pusat Kajian Sains Masyarakatan University Sains Malaysia. Kemudian ada Best Presenter pada Konferensi Nasional IRI Indonesia. Pelatihan digitalisasi UMKM berbasis syariah digital Entrepreneurship Academy. Kemudian ada juara 1 Vlog Daily Activity, mahasiswa berprestasi FISIP UIN Araniri, workshop pendampingan jurnal, dan Mangrove Mission with Tom Lembong berkolaborasi dengan 45 komunitas Aceh yang diselenggarakan oleh Turun Tangan Aceh. Kemudian, Kak Nufus juga punya karya ilmiah yang pernah ditulis nih. Judulnya itu Collaborative Governance dalam menjaga kelestarian hutan tropis dan juga sinergitas pembangunan berkelanjutan dalam mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh. Nah, keren banget nih isi CV-nya Kak Nufus. Wah, mungkin bisa jadi panutan ya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih Kak Nufus dapat pengalamannya dari mana aja sih? Kok bisa tahu infonya tuh gimana? Boleh langsung DM aja tuh IG-nya Kak Nufus. Iya kan Kak? Iya, boleh Kak Sulfi, boleh. Nanti yang mau di fallback boleh, diam aja. Oke, mungkin langsung saja kita masukin ke bagian materinya ya Kak Nufus. Kak Nufus sudah ready? Insya Allah udah, Kak. Oke, langsung saja ya saya serahkan kepada Kak Nufus selaku pemateri kita pada malam ini. Halo, Kak. Boleh, oke. Terima kasih. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih nih sebelumnya untuk teman-teman yang udah mau join nih ke sesi Ruang Tumbuh pada malam hari ini. Terima kasih juga Kak Sylvia yang udah uh, bersama saya sebagai partner menjadi moderator pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kakak yang sudah mau share screen. Dan untuk teman-teman semua malam ini uh, aku panggilnya izin ya, aku manggil aku aja mungkin biar lebih dekat gitu sama teman-teman. Soalnya umur kita juga jauh beda. Jadi kok saya nanti agak terlalu formal ya nanti. Jadi oke, aku manggil sebutan diri aku aja. Jadi teman-teman semua, malam ini aku bakal sharing terkait dengan communication skill. Uh, Kak, tampilin share screen ya, biar rapi. Sebentar teman-teman, kita tunggu PPT-nya dulu. Oke, malam ini kita akan bahas terkait dengan communication skill atau skill dalam berkomunikasi. Jadi di sini aku tuh ngambil judul Deep Talk atau gimana sih cara kita berkomunikasi secara personal. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu namanya Deep Talk, teman-teman. Jadi kayak saling curhat lah ibaratnya gitu. Terus dan professional talk, gimana sih cara kita ngomong di publik, gimana cara kita ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sesi sharing aja nih bareng teman-teman semua. Mungkin pengalaman yang hari ini aku dapat, pengalaman yang sebelum-sebelumnya aku dapat tuh jadi bahan pelajaran untuk teman-teman. Begitu juga nanti dengan sesi sharing kita pada malam hari ini. Aku sebenarnya juga masih belajar sama kayak teman-teman semua. Aku di sini masih menimba ilmu, jadi nanti kita saling sharing aja. Mungkin malam ini adalah kesempatan aku menjadi narasumber teman-teman semua, tapi ke depan insya Allah teman-teman juga bakal bisa jadi kayak aku, jadi narasumber. Oke, kita mulai aja ya. Boleh Kak, di next slide? Next Kak. Oke, what is communication? Apa itu komunikasi? Uh, jangan next dulu Kak, boleh di sebelumnya. Oke, apa itu komunikasi? Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu komunikasi? Boleh di kolom chat nih teman-teman secara bahasa mungkin teman-teman tahu komunikasi itu apa sih? Boleh teman-teman di kolom chat aku bacain chatnya nih satu-satu biar kita lebih interaktif ya teman-teman semua. Karena malam ini kita belajar terkait dengan komunikasi. Jadi kalau aku ngomong sendiri itu artinya nggak ada nggak ada timbal balik dari teman-teman semua. Jadi aku kayak ngomong sendiri. Jadi aku mau teman-teman nulis di kolom chat apa yang teman-teman tahu terkait dengan komunikasi itu sendiri. Kak Sylvia, penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media. Wah, keren. Terus ada Kak Nuraufa nih. Komunikasi adalah dua interaksi antara komunikan dan komunikator. Bener, Kak. Ada lagi yang tahu apa itu komunikasi? Yuk, yuk, typing, teman-teman. Oke, boleh di next slide, Kak. Oke, next. Nah, kita akan lihat ya, apa sih komunikasi itu.
Boleh next, Kak, slide-nya. Oke, teman-teman. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Nah, secara harfiah, komunikasi berarti berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian ide, informasi, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang. Jadi benar banget nih yang dikatakan oleh Kak Sylvia tadi, penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Terus dari Kak Nur Aufa adalah komunikasi atau interaksi. Terus ada juga dari Kak Winda nih, proses di mana dua orang atau lebih membuat atau melakukan pertukaran informasi. Nah, jadi semua yang teman-teman tulis itu betul sekali ya teman-teman. Jadi komunikasi itu harus adanya komunikan dan adanya komunikator. Jadi komunikan itu yang melakukan komunikasi dan komunikator itu yang mendengarkannya. Nah, jadi proses dari komunikasi sendiri sebenarnya nggak cuman kayak ngomong gitu aja, enggak teman-teman. Jadi, proses dari komunikasi itu yang pertama penyampaian informasi nih. Jadi informasi yang kita terima bisa kita sampaikan kepada orang lain itu merupakan proses dari komunikasi itu sendiri. Kemudian penyampaian ide yang biasa kita lakukan di presentasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita semua berbicara kan teman-teman. Nah, jadi berbicara itu juga bagian dari komunikasi. Kemudian penyampaian emosi. Gimana sih Kak maksudnya penyampaian emosi? Apakah komunikasi itu harus marah-marah? Nah, jadi teman-teman, komunikasi atau proses penyampaian emosi itu kita tidak bisa mengartikan emosi secara sempit, yaitu marah. Tidak, teman-teman. Emosi itu merupakan bagian dari luapan hati, luapan pikiran kita. Dia dapat berupa perasaan marah, jengkel, sedih, senang, gitu, tertawa, bahagia, dan sebagainya. Itu merupakan emosi, tidak sesingkat yang biasa kita dengar. Emosi banget sih kamu. Nah, enggak gitu ya, teman-teman. Jadi jadi emosi itu tidak hanya diartikan sebagai marah. Kemudian keterampilan. Nah, gimana maksudnya komunikasi dapat menyampaikan keterampilan? Contoh nih teman-teman, Master of Ceremony. Itu merupakan sebuah keterampilan. Jadi, Master of Ceremony dia juga melakukan sebuah komunikasi dengan audiens. Dia yang memandu acara. Itu juga merupakan bentuk dari komunikasi itu sendiri sehingga keterampilan dia sebagai Master of Ceremony itu tersalurkan gitu. Kemudian ada juga voice over yang memberikan informasi-informasi. Itu juga bagian dari menampilkan keterampilannya. Dan sebagainya melalui simbol atau lambang. Simbol atau lambang ini biasanya termasuk ke dalam komunikasi nonverbal nih teman-teman. Mungkin ada teman-teman kita yang dari disabilitas, mereka orang-orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, itu mereka akan menggunakan komunikasi secara nonverbal atau melalui gerakan tangan, gerakan anggota tubuh, dan sebagainya. Oke, boleh next, Kak. Oke, yang pertama komunikasi dari eh, hingga tahun 1450-an. Jadi teman-teman, komunikasi itu juga memiliki sejarahnya seperti yang tadi saya katakan. Aku juga bilang tadi bahwasanya kita tidak pernah lepas dari komunikasi karena sejak awal kita hidup di dunia kita sudah berbicara, kita sudah berkomunikasi dengan orang, kita sudah berinteraksi, kita melakukan berbagai kegiatan sosial. Jadi sejarah dan teori dan evolusi teori komunikasi. Yang pertama, hingga tahun 1450-an itu disebut dengan era komunikasi lisan, yaitu berfokus pada orasi dan retorika menjadi bentuk komunikasi utama di masyarakat. Nah, jadi masa-masa kerajaan dulu di situ ada yang namanya retorika, nada berbicara, bagaimana seorang paduka raja, bagaimana seorang sultan, bagaimana seorang wali itu berbicara, nada berbicara terhadap masyarakat atau rakyatnya. Itu juga disebut dengan era komunikasi lisan ya pada masa itu.
Dan kemudian orasi, bagaimana masa itu masyarakat atau rakyat itu menyampaikan aspirasi-aspirasinya itu melalui orasi. Orasi itu seperti uh, mengemukakan pendapat di muka-muka umum gitu. Terus hingga tahun 1950-an nih, yaitu era komunikasi elektronik, yaitu memperkenalkan media massa yang mengubah cara informasi disebarluaskan secara luas. Nah, jadi era komunikasi elektronik itu sudah menggunakan media massa, contohnya televisi, radio, media koran gitu. Itu merupakan penyebaran informasi secara luas. Nah, misal nih pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Saat itu dideklarasikan nih kemerdekaan di Indonesia tidak di Aceh, tidak juga di Kalimantan, tapi ada di Pulau Jawa. Tapi gimana sih orang-orang di Aceh bisa tahu, orang-orang di Papua itu bisa tahu, orang-orang di Kalimantan bisa tahu? Tentunya tadi dengan menggunakan media massa itu sendiri. Nah, jadi melalui radio masa itu, melalui televisi, melalui surat kabar. Nah, kemudian di era digital. Nah, era digital itu sampai di masa kita sekarang nih, yaitu transformasi digitalisasi namanya. Di mana munculnya internet, kemudian media sosial yang mengubah cara orang berkomunikasi secara signifikan. Nah, contohnya teman-teman semua pasti menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini merupakan salah satu transformasi digital, salah satu komunikasi yang dilakukan secara digital. Kita bisa berinteraksi di situ, kita bisa saling bertukar pikiran, berbagi informasi. Bahkan kita bisa story nih, buat story, kasih tahu aku, hai guys, ngevlog gitu. Aku hari ini lagi ngapain. Jadi uh, sepersekian detik orang di luar kita tuh bisa tahu apa sih yang sedang kita lakukan gitu. Oke. Next, Kak. Nah, jadi komunikasi itu juga memiliki komponen, boleh di slide sebelumnya, Kak? Oke, jadi teman-teman, komunikasi itu juga memiliki komponen-komponennya. Komponen utama yang untuk kita melakukan keterampilan dalam berkomunikasi. Yang pertama, mendengarkan teman-teman. Jadi, dalam sebuah buku, aku lagi baca buku yang lagi bestseller teman-teman, yaitu yang dikarang oleh Su Yang. Nah, buku ini, aduh, nggak nampak ya teman-teman. Jadi judulnya itu bicara itu ada seninya. Jadi buku Su Yang ini dia merupakan seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal nih di Korea Selatan. Beliau mengatakan di dalam bukunya beliau menulis bahwasanya teknik terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Nah, kenapa demikian? Karena dengan mendengar seseorang melakukan komunikasi, kita dapat memahami dan merespon dengan baik informasi-informasi yang disampaikan oleh si yang melakukan komunikasi tadi. Jadi Jadi, Su Yang ini dia membuat sebuah rumus terkait dengan komunikasi. Rumusnya itu C dengan Q kali P kali R. C itu adalah komunikasi. Jadi dalam berkomunikasi yang pertama kita perlu tekniknya yaitu Q, question. Question itu adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu adalah bentuk ketertarikan kita terhadap lawan bicara. Jadi misal nih ada seseorang datang berkata ngomong nih ke kita, aku saat teman kita nih, aku mau tahu nggak sih tadi aku tuh lagi duduk-duduk nih sama si A, terus datang si B dia kayak datang terus ngunjing-ngunjing orang. Nah itu adalah salah satu bagian dari. Nah, kemudian kita bertanya nih, yang betul. Nah, itu adalah salah satu ketertarikan kita terhadap lawan bicara. Jadi ketika kita ingin komunikasi yang efektif, kita itu perlu yang namanya question, bertanya tadi. Sesuai dengan rumus yang disampaikan oleh Oh Suyang dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, dia menyampaikan bahwasanya kita perlu bertanya kembali kepada lawan bicara kita. Itu merupakan bentuk dari interaktif kita dalam berkomunikasi. Kemudian tadi Q kali P itu adalah price, yaitu kita melakukan pujian terhadap terhadap komunikan kita.
Nah, jadi pujian itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk membangun hubungan yang kokoh. Jadi dalam berinteraksi itu kita perlu memuji lawan berbicara kita. Nah, memuji lawan berbicara kita itu banyak contohnya teman-teman. Misalnya, teman kita cerita nih, dia lagi senang banget. Hari ini dia bisa presentasi dengan luar biasa. Kita perlu memuji dia. Iya, betul. Tadi kamu presentasinya keren kali. Nanti jangan lupa ya ajarin aku gimana cara presentasi yang bisa seperti itu. Itu adalah bentuk pujian dari kita terhadap lawan bicara. Kemudian yang terakhir ada R, yaitu reaction. Jadi uh, reaksi yang harus kita tunjukkan yaitu itulah tadi. Misalnya kita udah bicara banyak nih ke dia, kita juga harus memberikan reaksi terhadap cerita dia. Mungkin kita menyambung cerita yang selanjutnya sehingga komunikasi-komunikasi tadi ini lebih interaktif. Jadi kadang-kadang kita sering nih ngomong sama orang. Kita lagi ngomong ke kawan kita, aku mau cerita nih, tadi kan, terus kawan kita sibuk dengan handphone. Kita merasa sedih loh, kita merasa kok aku ngomong gak dipeduliin ya, kok aku ada salah apa ya. Jadi kita tuh merasa kayak apa ceritaku nggak menarik atau dia lagi marah sama aku. Jadi kita tuh merasa kayak nggak dihargai. Jadi bagaimana caranya kita menghargai orang yang sedang berbicara dengan kita? Salah satunya tadi jangan ketika orang berbicara kita tidak melakukan kontak mata terhadap dia. Oh oke, mungkin kita sedang sibuk dan kita tidak bisa merespon dia untuk berbicara, kita bisa saja berkomunikasi dengan dia, bilang ke dia, aduh maaf ya, aku harus balas chat ini dulu, ini penting banget, ini urgent banget. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang perlu kita komunikasikan terhadap dia. Kemudian komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi secara verbal yaitu menggunakan kata-kata yang jelas dan tepat. Tentunya teman-teman tahu lah gimana ya komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang sering sekali setiap hari kita lakukan, setiap saat, setiap detik kita berbicara, kita selalu melakukan komunikasi secara verbal. Nah, kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan melalui ekspresi wajah, gestur, dan kontak mata. Nah, seperti yang tadi saya bilang, komunikasi nonverbal ini juga termasuk kepada orang-orang yang penyandang disabilitas. Jadi untuk memahami komunikasi nonverbal itu, uh, but, kalau bagi orang-orang yang disabilitas, kita membutuhkan pembelajaran sebelumnya. Nah, mungkin kalau untuk berbicara dengan disabilitas, kita bisa memahami satu atau dua hal yang dia sampaikan, yang hal tersebut biasa kita dengar. Tapi ketika kita tidak terbiasa, bukan dengar ya, maaf, ya, yang terbiasa kita lihat. Contoh mungkin dia bilang nggak mau, dia buat gini, atau mungkin dia buat gini. Nah, itu mungkin bentuk dari komunikasi secara nonverbal yang sering kita lihat. Tapi tidak terbatas hanya seperti itu. Ekspresi wajah juga merupakan bagian bentuk dari ekspresi dari komunikasi nonverbal, teman-teman. Contoh nih, misal kita lagi kesel kali sama orang, kita lagi marah kali sama seseorang. Secara tidak langsung, mungkin ada beberapa orang yang bisa menutupi dari ekspresinya ya, tapi beberapa orang memang langsung kayak sinis, marah ke dia. Itu memang adalah hal yang terjadi secara spontanitas. Kemudian gestur tubuh, dan kemudian kontak mata. Kadang-kadang kalau kita lagi nggak suka lihat seseorang atau dia mungkin nyakitin hati kita, kita kayak aduh gitu. Memang mata kita jalan sendiri gitu, nggak mau lihat dia gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Tapi kembali lagi teman-teman tidak ada manusia yang sempurna. Jadi alangkah baiknya kita memang memaafkan orang lain karena dalam lingkaran kehidupan itu ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol teman-teman. Termasuk salah satunya yaitu sikap orang lain terhadap kita. Jadi uh, untuk menjalani hidup lebih enjoy, kita jangan terlalu memikirkan orang lain, tetapi kita juga tidak boleh egois terhadap sikap kita. Kemudian ada empati, yaitu memahami dan merasakan perspektif orang lain untuk menciptakan koneksi yang lebih baik. Nah, tadi nih, misal ada kawan kita yang secara datang ke kita tuh dia lagi sedih, kita harus berempati. Misal contoh kita lagi datang ke rumah duka, nggak mungkin dong kita datang ke rumah duka, hahaha, kita ketawa, itu sangat tidak baik ya menurut saya dan saya rasa juga itu tidak baik untuk umum karena di rumah duka seharusnya kita ikut bersedih gitu karena dia sedang musibah. Nah, jadi itu bagian dari bentuk empati itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya Kak. Next slide, Kak.
Oke, selanjutnya signifikansi komunikasi yang efektif. Nah, gimana sih komunikasi yang efektif itu? Nah, karena komunikasi yang efektif itu sebagai kunci kesuksesan kita di tempat kerja dan hubungan pribadi, teman-teman. Jadi, pentingnya komunikasi yang efektif, karena komunikasi yang efektif sangat penting untuk kesuksesan kita tadi. Karena banyak sekali hubungan antara dua orang, baik itu pasangan, teman, persahabatan, keluarga, dan sebagainya rusak karena itulah tadi komunikasi yang tidak efektif. Jadi terkadang saya rasa setiap orang itu marah karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Nah, mungkin kita marah sama, mungkin kita punya pengalaman yang kita marah sama seseorang, tapi kita nggak tahu nih dia marah ke kita kenapa, dan dia juga sebenarnya nggak tahu kenapa sih kita marah ke dia gitu. Itu adalah salah satu bentuk kegagalan dari komunikasi tadi, karena kita tidak mengkomunikasikan, kita tidak berbicara baik-baik kepada dia, alasan mungkin dia menyakiti hati kita, atau mungkin kita sebaliknya terhadap dia. Jadi sebenarnya komunikasi itu sangat penting untuk kita lakukan agar kesuksesan kita dan hubungan pribadi kita dengan orang lain itu dapat menjadi lebih baik. Gitu. Dalam hal kesuksesan ini, uh, beberapa orang mungkin sering marah terhadap orang lain, marah terhadap atasannya. Kadang-kadang ketika kita sedang kerja atau kita sering nih mahasiswa lagi buat suatu event, terus ada ketua dari eventnya, ketua program, mungkin di hari H dia agak dengan nada sedikit keras ngomong kepada kita, tolong loh kamu jangan ini. Kita merasa sakit hati. Tapi percaya teman-teman, sebenarnya dia tidak bermaksud demikian. Cuman mungkin dengan kondisi yang sibuk dan sebagainya mengharuskan dia secara tidak sengaja mengatakan hal tersebut. Kemudian, komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan kepercayaan. Jadi, komunikasi yang baik meningkatkan kepercayaan antara individu, memperkuat kolaborasi tim, dan mendorong keterlibatan karyawan. Jadi, ketika kita punya komunikasi yang efektif, tentunya kepercayaan kita dalam berbicara kepada orang lain itu lebih meningkat gitu. Contohnya mungkin orang-orang yang introvert, saya rasa dia lebih sedikit diam daripada orang-orang yang ekstrovert, yang banyak bicaranya gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang ekstrovert ini memiliki lebih banyak relasi dan memiliki relasi yang lebih luas daripada orang-orang yang introvert. Introvert itu baik juga, tetapi pada penempatan tertentu, teman-teman. Kemudian memperkuat kolaborasi tim. Jadi ketika kita membuat suatu event, ketika kita join dalam sebuah uh, komunitas atau organisasi, tentunya harus adanya kolaborasi tim. Kolaborasi tim itu adalah hal yang paling harus dijunjung tinggi di dalam sebuah organisasi atau komunitas. Karena suatu event, suatu hal itu tidak akan pernah berjalan dengan baik jika kita hanya sendiri, kita tidak pernah berkolaborasi dengan orang lain. Contohnya aku hari ini melakukan sharing dengan teman-teman semua. Tentunya aku nggak sendiri, teman-teman. Aku hari ini dibantu oleh Kak Sylvia, terus aku dibantu share screen juga. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk dari kolaborasi itu sendiri. Kemudian, boleh di next, Kak. Nah, strategi untuk konteks profesional. Yang pertama, mendengar aktif. Jadi teman-teman, konteks profesional kita perlu yang pertama mendengar aktif, terlibat sepenuhnya dalam percakapan dan menunjukkan perhatian. Jadi konteks profesional ini biasa itu terjadi di khalayak umum atau mungkin kita lagi presentasi di kelas, itu juga merupakan konteks profesional teman-teman, karena kita berinteraksi lebih dari satu orang. Kemudian kita lagi ngomong sama kawan-kawan, itu mungkin profesional tapi kita pada konteks yang lebih masifnya gitu. Kita lebih ke konteks yang tidak terlalu kaku. Kemudian kita lagi jadi master of ceremony, kita lagi jadi narasumber, itu juga merupakan salah satu konteks dari profesional. Jadi di sana kalau misalnya narasumber atau di event-event seminar, tentunya perlu mendengar aktif tadi. Gitu, kita perlu terlibat aktif dalam percakapan dalam situasi yang terjadi hari itu. Karena kita sebagai narasumber itu harus bisa yang namanya mengkondusifkan sebuah event atau acara. Jadi perlu mendengar aktif. Seperti yang dikatakan oleh Usu yang tadi, teknik terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Karena ketika kita mendengar, tentunya kita juga
bisa mendapatkan informasi dari orang lain. Jadi jangan melulu kita nih yang jadi topik di dalam suatu perkumpulan. Jadi kadang-kadang kita kan sering nih asik kita aja yang ngomong. Kita nggak pernah memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara. Padahal ketika kita memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara, tentunya hal itu akan jadi lebih efektif. Nah, untuk dalam sebuah komunikasi itu sendiri. Selanjutnya ada artikulasi yang jelas. Yang pertama menghindari jargon. Teman-teman tahu nggak apa itu jargon? Yuk, yuk typing nih, boleh nih typing di kolom chat. Teman-teman tahu nggak jargon itu apa? Ini biar lebih interaktif ya teman-teman. Soalnya kita hari ini ngomongin communication skill. Ayo, aku nggak mau sendiri, jadi aku mau ikut teman-teman terlibat aktif. Teman-teman ada yang tahu jargon? Boleh typing? Belum tahu Kak. Ada lagi. Mungkin teman-teman yang lain yang tahu. Kak Sylvia belum tahu nih. Ayo, ayo, ayo keluarkan chat GPT-nya. Gen Z suka kali ya main chat GPT, tapi nggak apa-apa loh teman-teman. Kalau memang untuk hal positif boleh, tapi jangan sampai kita nulis karya ilmiah itu chat GPT semua. Itu akan memudarkan eh, insting kita atau naluri kita membedakan mana tulisan yang bagus dan mana tulisan yang perlu diperbaiki. Tidak tahu Kak. Oke, jadi teman-teman, jargon itu adalah sebuah seperti bahasa yang kadang tidak diketahui oleh orang yang sedang kita eh, se- gini-gini ibaratnya jargon tuh misal aku orang Aceh, terus aku lagi ngisi kegiatan di Jakarta, terus tiba-tiba aku ngomong bahasa Aceh, halo ngon ngon lon ban mandu, nah itu bahasa Aceh, itu orang tidak tahu itu bahasa apa yang sedang kita kita komunikasikan kepada dia. Jadi jargon itu adalah menghindari bahasa-bahasa yang demikian, bahasa-bahasa yang dalam konteksnya tidak diketahui oleh publik ya, dan berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh semua orang. Tadi kalau kita orang Indonesia, mungkin kita boleh bahasa Indonesia, boleh juga di mix atau di combine dengan bahasa-bahasa Inggris, tapi yang sekiranya dimengerti oleh beberapa orang itu. Jadi kadang-kadang misal gini, kita dengan kemampuan bahasa Inggris kita yang kurang, terus kita nggak mau update ini, tiba-tiba kita join ke kelas internasional. Kita pasti akan bosan teman-teman karena kita nggak tahu apa yang disampaikan. Nah, itulah tadi istilahnya. Kemudian penggunaan teknologi. Jadi dalam konteks profesional memanfaatkan aplikasi pesan instan untuk komunikasi yang cepat dan efektif. Nah, seperti yang tadi saya bilang, WhatsApp, terus melalui Instagram. Nah, jadi misalnya gini, hari ini aku nih sharing session nih sama teman-teman di Ruang Tunggu. Terus dari Sunny Nation mempromosikan, itu juga bagian dari komunikasi secara instan atau cepat. Next, Kak. Ini ada nih dari Kak Winda Kurniati, variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial atau kelompok pekerja tertentu dan tidak dimengerti oleh kelompok lain. Iya, benar sekali Kak Winda. Oke, next ya teman-teman. Kemudian strategi untuk konteks pribadi. Nah, yang pertama, ini konteks pribadi seperti yang tadi judul aku nih, deep talk, ataupun kita ngomong sesama kita, sesama dua orang gitu atau tiga orang. Tetapi ada orang-orang yang sering berjumpa dengan kita. Itu merupakan konteks komunikasi secara pribadi. Karena terkadang teman-teman kita memang memiliki masalah yang lebih besar, yang lebih banyak dengan orang-orang sekeliling kita, dengan orang-orang sosial kita, ketimbang kita melakukan ketika kita melakukan sebuah narasumber di sebuah event atau seminar. Nah, jadi kadang-kadang kita memang lebih sering melakukan kesalahan nih, kesalahan dalam komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi yang pertama untuk strategi konteks pribadi, yaitu sama seperti tadi mendengar aktif. Kenapa? Karena kita perlu terlibat sepenuhnya dalam percakapan dan menunjukkan perhatian. Jadi kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita lagi ngomong deep talk sama seseorang, kita merasa tidak dihargai ketika kita tidak melihat seseorang, tidak melakukan kontak mata dengan dia, tidak melakukan reaksi terhadap dia, tidak kembali bertanya kepada dia gitu. Itu membuat komunikasi itu kayak aku nggak, contohnya gini, kita curhat nih ke seseorang, terus kita curhat lagi ke teman kita yang satu, otomatis kita sebagai orang yang melakukan komunikasi, kita
merasa kayaknya aku curhat ke si B kurang enjoy deh, kurang asik deh, soalnya dia nggak ngedengerin aku. Aku lebih enaknya curhat ke si A gitu. Itu adalah bentuk dari respon tadi. Nah, ketika kita mampu mendengar aktif, ketika kita mampu uh, berkomunikasi yang efektif dan yang baik dengan lawan bicara kita, tentunya komunikasi atau percakapan itu akan berlangsung lama. Contohnya kalau kita nongki-nongki, nggak terasa udah berapa jam kita duduk, tapi kita tidak merasa bosan gitu. Itulah karena interaksi tadi yang aktif. Kemudian dialog terbuka, mengedepankan kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, jadi kalau misalnya kita ada teman nih, teman kita banyak, ada circle lah. Kalau misalnya kata-kata anak gaul sekarang, ada circle ya. Nah, jadi kalau dalam sebuah pertemanan itu butuh kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Kita seperti yang tadi saya katakan, lingkaran kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol sikap orang lain terhadap kita. Hanya kita bisa mengontrol sikap diri kita terhadap orang lain. Jadi ketika terkadang sikap dari teman kita ini nggak baik untuk kita dan nggak suka kita lihat, kita boleh mengkomunikasikan kepada dia secara personal, tidak langsung di muka umum. Karena ketika kita menegur seseorang di muka umum, itu sama saja kita membuat dia malu, teman-teman. Jadi lebih baik via chat mungkin atau kalau bisa ngajak dia ketemu, tanya kepada dia, sebenarnya aku punya salah apa sama kamu? Kenapa sikap kamu demikian kepada aku gitu. Jadi itulah bentuk komunikasi dalam sebuah pertemanan dalam sebuah konteks pribadi. Kemudian penerapan teknik repair, mengatasi kesalahpahaman tadi melalui klarifikasi dan rephrasing untuk memastikan pemahaman yang jelas. Nah, itulah tadi seperti yang saya bilang, kita perlu ketika terjadinya sebuah masalah, sebuah hal yang tidak baik, maka kita perlu melakukan komunikasi untuk mengklarifikasi apa sih yang terjadi dan setiap masalah itu pasti punya jalan keluarnya. Oke, next, Kak. Oke, thanks for your attention. Jadi udah habis nih materi kita teman-teman. Jadi dulu waktu semasa aku semasa aku sekolah di Madrasah Aliyah atau MAN, ada seorang guru pernah mengajari terkait dengan komunikasi itu sendiri. Dari hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, alangkah baiknya dan harus bagi kita itu mengatakan perkataan-perkataan yang baik, sehingga kita tidak menyakiti hati orang lain, kita tidak membuat orang lain itu kesel terhadap kita. Atau jika kita tidak mampu mengucapkan atau mengajari hal-hal yang baik, maka lebih baiknya kita diam untuk menetralisir atau menghindari masalah-masalah yang terjadi. Itu teman-teman. Oke, itu saja Kak Sylvia. Mungkin boleh kita next ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Sylvia. Wah, keren banget nih pemateri kita pada malam hari ini, Kak Hayatul Nufus, dengan membawakan mengenai communication ya, atau komunikasi tadi. Tadi aku juga nyimak dari awal, penjelasannya tuh bagus banget, dan juga sangat jelas, sangat rinci. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang mungkin ada ingin ditanyakan kepada Kak Nufus, boleh ya? Yuk teman-teman yang Boleh, mau tanya boleh di kolom chat. ya boleh di kolom chat aja. Atau kalau mau tanya secara langsung boleh diacungkan tangannya, di reaction aja Oke, nanti boleh. aku buka unmute-nya. Boleh, oke boleh raise hand teman-teman. Mungkin yang mau secara bicara langsung sama Kak Nufusnya nih.
Mungkin dari Kak Sylvia ada yang mau di sharing-sharing, Kak? Boleh? Sambil kita tunggu teman-teman mungkin lagi mempersiapkan pertanyaannya. Oke, dari aku ya. Iya, Kak. Kak Nufus, ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain nih, kan tadi kita harus menatap mata ya gitu biar komunikasinya terasa gitu ya. Terus kayak dia ngeresponnya dengan cara mengalihkan pandangannya nih. Itu kira-kira gimana ya tanggapan kita terhadap orang seperti itu? Mungkin itu ya Kak Nufus pertanyaan dari aku. Oke, oke Kak Sylvia tadi nanyain kalau misalnya kita ngomong nih ke orang terus orang itu mengalihkan pandangan terhadap kita. Jadi menurut saya pribadi nih ya teman-teman, bicaralah kepada orang yang ingin mendengarkan kamu. Karena terkadang dalam konteks pribadi ketika kita mau ngomong sesuatu kepada orang itu kita merasa nggak dihargai ketika orang tersebut tidak melihat kita, ketika orang tersebut tidak melakukan komunikasi kepada kita gitu. Atau kalau dia memang sedang sibuk dan tidak bisa melihat secara langsung, kan bisa nih, misalnya kita lagi ngomong sama kawan, oh aku mau cerita, boleh cerita aja, tapi boleh nggak aku sambil nulis ini nih, aku sambil ngerjain ini nih. Terus kalau misalnya respon dari teman kita tadi boleh, tentunya kita enjoy aja bilangnya boleh gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri, bicaralah kepada orang yang ingin mendengarkan kamu. Karena terkadang ketika kita ngomong sama orang yang memang nggak mau dengerin kita, tentunya komunikasi itu nggak akan ada feedbacknya, nggak akan ada uh, terjadi secara interaktif gitu, nggak akan efektif Kak gitu. Ini teman-teman ada absensi nih dari ruang tunggu. Teman-teman jangan lupa diisi absensinya ya. Oh ya teman-teman, agar kalian mendapatkan sertifikat nantinya, boleh tolong diisi dulu ya absennya, sambil dengerin jawabannya Kak Hayatun Nufus nih. Linknya udah ada di kolom komentar ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Kak Nufus. Ya teman-teman, kita biar lebih aktif nih pada malam hari ini karena kita ngebahas terkait dengan communication skill. Jadi teman-teman harus bicara, teman-teman harus excited untuk bertanya gitu. Nanti aku bakal jawab sebisa aku gitu. Nanti kalau misalnya nggak bisa aku jawab, kita akan lakukan sharing selanjutnya mungkin via DM, via chat dan sebagainya. Nah, benar teman-teman. Atau ada teman-teman nih yang mau cerita mengenai pengalamannya ketika komunikasi, terus kayak nggak direspon sama temennya, atau mungkin gimana gitu. Ya, boleh teman-teman. Nanti teman-teman boleh reaction aja. Kita buka mic. Mungkin Ayo dari Kak, Kak Inaya, Kak Miftah, Kak Kuratul Jannah. ayo Kak, ini masih ada nggak ya orangnya? Halo teman-teman, jangan-jangan tidur ini. Atau mungkin lagi asik di luar ya. Yuk, mungkin kalau lagi di luar boleh nih typing aja pertanyaan-pertanyaannya. Ya guys, jadi yang mau nanya di kolom komentar boleh ya, nanti biar aku baca pertanyaannya. Oke, Kak Nufus pernah nggak sih ketika komunikasi gitu, terus temennya Kak Nufus nggak ngerespon gitu? Kalau itu pasti, pasti Kak, pasti kadang-kadang ketika kita ngomong ke kawan, kita tuh dia nggak ngerespon, dia nggak ngeliat kita, dia nggak berusaha berinteraksi dengan kita. Mungkin yang, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam hidup itu punya lingkaran kehidupan. Ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, salah satunya sikap orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa kontrol sikap kita terhadap orang lain. Jadi respon kita terhadap teman-teman kita yang demikian, kita mungkin kayak, oh mungkin kita ngomong nih ke diri kita, oh, mungkin dia lagi sibuk, oh mungkin dia lagi ada hal lain yang dia lagi kerjain gitu. Itu bentuk atau sikap dari kita membuat diri kita lebih tenang gitu, tanpa harus marah-marah ke orang. Gitu. Nah, ini ada nih pertanyaannya dari Kak Masyifiatul Fikria. Boleh nih Kak Sylvia mungkin dibacain pertanyaannya biar teman-teman yang lain juga dengar. Oke, ada pertanyaan dari Kak Mas Fiatul Fikriyah.
bagaimana reaksi kita saat kita berbicara dengan orang yang menilai kita itu serba salah di hadapannya? Atau gimana tuh Kak Nufus? Oke, bagaimana reaksi kita saat kita berbicara dengan orang yang menilai kita itu serba salah di hadapannya? Memang ada sih orang kayak gitu. Itu memang orang yang nggak suka lihat kita. Nah, jadi kalau kata Ali bin Abi Thalib itu jangan jelaskan dirimu kepada siapapun karena yang mencintaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Nah, itu aku sering banget baca quotes itu. Itu salah satu representasi bahwasanya seperti tadi teman-teman kita tidak perlu berbicara kepada orang yang tidak mau mendengarkan kita. Jadi kalau misalnya orang udah kesel sama kita, dia memang nggak nggak suka sama kita, mau kita sebaik apapun kita, semau gimana apapun sikap kita, dia tetap nggak suka lihat kita. Jadi itu adalah tadi hal yang di luar lingkaran kehidupan kita, hal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu sikap orang lain terhadap kita. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Kalau teman-teman merasa saya tidak salah ketika kita udah introspeksi diri, saya tidak salah dengan dia, berarti memang mungkin komunikasi kita terhadap dia itu yang belum pas gitu. Jadi masalah itu akan selesai pada waktu yang tepat, teman-teman. Tidak dengan waktu yang cepat. Jadi kadang-kadang kalau kita punya masalah sama orang, kita ngerasa kayak dia emang nggak mau ngomong lagi sama aku. Aku ngomong sama dia, dia aja nggak respon. Tapi kadang-kadang ada suatu masa, suatu saat, entah 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun ke depan bahkan eh, akan reaksi itu akan selalu muncul. Tapi ada tahun-tahun di mana amarah itu akan meredam, teman-teman. Jadi ketika amarah itu akan meredam, memori-memori jahat kita terhadap dia sudah terlupakan, dia dengan sendirinya akan mau mendengarkan kita gitu. Jadi kita tidak perlu yang harus sampai stres kalau ada kawan-kawan kita tuh yang nggak mau komunikasi baik dengan kita, apa yang kita buat salah aja di hadapan dia. Kita nggak perlu stres terhadap hal itu karena ingat berapa banyak orang yang mencintaimu mengalahkan satu orang yang membencimu gitu. Jadi kalau kita punya motivasi yang positif dari diri kita, insya Allah kita punya hal-hal yang akan lebih positif untuk kita bangun. Gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin bisa dibacain dari Kak Willy Mar'a. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Kak Willy Marah. Misalnya, kita bertemu dengan orang disabilitas, bagaimana cara kita memahami apa yang mereka sampaikan? Respon kita harus seperti apa, dan cara kita menyampaikan pesan dari diri kita harus dengan cara apa? Oke, jadi ini kalau misalnya kita ketemu nih sama teman-teman disabilitas, gimana sih cara kita uh, menyampaikan pemahaman terhadap mereka dan respon kita harus seperti apa dan cara kita menyampaikan pesan dari diri kita harus dengan cara apa. Nah, jadi maaf teman-teman, jadi umumnya disabilitas ini bisa membaca teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin disabilitas tidak bisa mendengar atau tidak bisa bicara, kita bisa nih ngetik. Nah, ngetik nih sama teman kita atau nulis untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada dia gitu. Karena orang-orang yang disabilitas ini, kalau kita ngetik atau kita menulis, saya rasa dia tidak akan merasa kita membuat dia insecure atau membuat dia tidak merasa dihargai karena memang itulah bentuk dari komunikasi yang mereka lakukan teman-teman. Atau jika memang kita sudah mahir atau kita setidaknya satu atau dua kita bisa melakukan gestur tubuh, gerakan-gerakan tubuh seperti mungkin kita mau bilang ke dia, "Shh, diam, jangan ribut. Oke, itu kan bentuk dari gestur tubuh yang biasa kita lakukan. Jadi memang orang-orang disabilitas itu terbiasa dengan gestur-gestur tubuh yang kita lakukan dan insya Allah dia bisa memahami gitu. Itu cara kita merespon ya seperti tadi. Itu fleksibilitas teman-teman. Gimana cara kita bisa merespon teman-teman disabilitas tadi itu. Itu merupakan fleksibilitas cara komunikasi dari diri kita yang harus kita bangun. Itu sih Kak Willy Marah. Mungkin kalau ada yang kurang jelas teman-teman boleh next ya tanyain lagi gitu. Kita punya masih banyak waktu teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, nanti aku punya games nih buat teman-teman semua, biar kita lebih interaktif. Ini ada lagi nih Kak Sylvia, boleh dibacain? Boleh. Oke, sebelumnya teman-teman, tolong diisi link absennya itu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Miftah Lauhul Mahmudah. Idin tanya, Kakak, bagaimana caranya supaya public speaking itu nggak monoton atau ngebosenin? Dan gimana caranya kita
Dan gimana caranya ketika berbicara di depan, kita bisa melihat seluruh audiens dengan percaya diri. Gimana Kak Nufus? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Miftah. Nah, jadi cara public speaking biar nggak ngebosanin, salah satunya kita itu kalau buka acara itu kita harus kayak gini teman-teman, kita ngelihat nih kan kita dikasih rentetan acara, kita tahu audiens kita siapa. Kalau ketika kita hadir di tengah-tengah mereka sebelum kita dipanggil, tentu kita bisa melihat situasi. Kalau audiens kita itu Gen Z, mungkin kita bisa lebih interaktif dengan mereka dengan cara Gen Z sendiri. Mungkin kita bisa sapaan pakai pantun. Nah, pantunnya sendiri saya rasa juga disukai sama kalangan anak muda sama kalangan orang tua juga suka gitu. Jadi milenial, Gen Z itu saya rasa tidak membosankan kalau kita buka acara itu dengan pantun. Jadi first impression kita orang jumpa kita itu cara komunikasi kita itu harus itu tadi kalau misalnya kita secara public speaking berbicara lagi ngomong ke orang, kita harus buka sesuatu tuh boleh dengan cara berpantun tadi itu salah satu cara yang interaktif. Terus kita sapa audiens. Terus kalau kita dalam setiap 20 menit sekali, kita perlu sekali untuk melakukan interaksi dengan audiens kita. Itulah salah satu cara supaya audiens ini tidak bosan, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melemparkan pertanyaan, atau setelah melakukan pertanyaan, ada nih satu dua orang yang jawab. Terus teman-teman bisa juga mengalihkan audiens yang mungkin lagi ngantuk atau lagi sibuk dengan apa gitu. Itu bagaimana cara kita mengalihkannya? Teman-teman bisa bilang, Ibu yang di sana bajunya cantik sekali ya pada malam hari ini, bajunya luar biasa. Jadi pasti audiens itu, wah, dia pasti akan tertarik ngelihat ke ibu itu. Nah, jadi teman-teman dari baju itu kita bisa merepresentasikan apa gitu. Jadi kita bisa menarik atau mengalihkan fokus orang lain kepada kita itu dengan cara memunculkan ide-ide secara spontanitas gitu yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita lagi ngomong, tiba-tiba kita bisa nunjuk. Nah, teman-teman lihat di sana itu ada dinding. Nah, pasti audiens itu bakal ngeliat tuh apa sih gitu. Dia secara spontan mungkin dia lagi main handphone atau dia lagi ngomong sibuk ngobrol sama kawannya, dia akan ngeliat kita lagi. Nah, sangat penting di dalam kita mengisi sebuah acara atau sebuah kegiatan. Mungkin di dalam presentasi kelas juga bisa kita coba. Karena kadang-kadang teman kita sering tuh lagi kita presentasi dia main handphone. Nah, kita bisa tuh sambil-sambilan ngomong tiba-tiba. Jadi kan teman-teman, kadang-kadang kita perlu mendengarkan orang lain dengan cara kita tidak bermain handphone. Nah, itu yang bermain handphone langsung ngerasa langsung naruh gitu. Itu salah satu bentuk komunikasi. Tapi jangan sampai komunikasi kita juga menyakiti orang lain gitu. Terus ketika berbicara di depan kita bisa melihat seluruh audiens dengan percaya diri. Nah, itu salah satu caranya, yaitu tadi kita mungkin kalau kita lihat mata seseorang kita akan merasa takut gitu teman-teman, atau kita ketika melihat mata seseorang kita akan merasa grogi. Nah, caranya kita seperti melihat mata dia padahal kita tidak melakukan kontak mata dengan dia. Kita bisa melihat jidatnya mungkin, hidungnya mungkin, mulutnya mungkin, atau kita ngelihat jilbabnya gitu. Tapi eh, yang audiens lihat kita melakukan kontak mata dengan dia gitu. Mungkin Kak Sylvia boleh next. Sebentar teman-teman aku izin cas dulu ya. Nah, gimana nih Kak, Kak Miftah Lahul Mahfudah, apakah jawaban dari Kak Nufus itu sudah memuaskan untuk Kakak? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh langsung diketik di kolom komentar aja ya Kak. Eh, nih Kak Maisviatul, terima kasih Kak Nufu. Sama-sama Kak, terima kasih sudah berinteraksi dengan aktif malam ini. Terima Nah, kasih mungkin dari kami tahu. Terima kasih sama-sama Kak. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau tanya? Boleh nih, yuk kita sharing-sharing malam ini. ya, yuk guys kita komunikasi sama Kak Hayatun Nufus. Ada lagi teman-teman yang mau tanya mungkin?
Dari Kak Ada Kuratul dari- Jana, dari Kak Inaya Alia, mungkin mau tanya Kak, yuk. Ya, ada Kak Baik Hidayati juga nih. Iya, yuk Kak Baik Hidayati. Ayo guys, Kak Hayatunupus sudah semangat banget nih mengisi materi pada malam ini. Ya, yuk teman-teman, mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya kita bakal main game. Nanti aku akan tampilin satu games sama teman-teman. Nanti teman-teman boleh jawab di kolom chat jawabannya. Wah, asik nih ada game dari Kak Nupus. Oke, apa masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin langsung ke Sambil gamenya nunggu, aja. mungkin uh, bentar Kak Sylvia, sambil nunggu mungkin aku uh, minum bentar ya. Soalnya Oh, lagi boleh, boleh. konsen. Oke, oke teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman yuk. Mungkin di 20 lewat 20 ya. Kalau memang nggak ada lagi yang bertanya atau mungkin nggak ada lagi yang mau sharing, nah kita main games nih. Nanti kalau nggak ada yang interaksi saat games, Kak Sylvia nih berarti Kak Sylvia yang harus jawab semuanya. Waduh, kayaknya nih teman-teman pada udah persiapan untuk main game nih Kak Nupus. Wah, kita tunggu dulu Kak. Mungkin masih ada lagi yang typing atau mungkin lagi nyari-nyari nih bahan pertanyaan nih. Ada lagi nih yang bertanya dari Kak Willy Mar'a. Oke, izin bertanya lagi Kak Nupus. Bagaimana cara kita supaya nggak Boleh. nervous ketika berbicara di depan umum? Oke, terima kasih Kak Willy Mar'a sudah bertanya. Kak Willy Mar'a sangat interaktif malam ini ya. Luar biasa Kak, semangat banget. Jadi, gimana sih cara kita nggak nervous di depan umum? Yang pertama, kalau menurut saya pribadi, itu yang pertama tentunya kita perlu melakukan eh, bertanya. Nah, jadi menurut saya gimana cara berbicara di depan umum itu tentunya perlu latihan yang sering kita lakukan teman-teman. Jadi orang yang sering berbicara di depan umum tidak semata-mata dia hanya berbicara sekali saja, tidak. Tentunya dia sudah melakukan interaksi yang luar biasa, komunikasi yang luar biasa sebelum-sebelumnya. Nah, jadi orang-orang yang sering berbicara di muka umum dengan semua orang pastinya pernah nervous atau grogi ketika berbicara di depan umum, tapi mulai saja. Itu kata kuncinya. Ketika kita mulai, kita sudah tahu di mana kesalahan kita dan kita bisa memperbaikinya. Nah, nanti kita misalnya kita udah mulai saja kalau kita lagi kuliah, kita bisa mulai bertanya di dalam uh, sesi mau kuliah. Mungkin lagi presentasi terus ada sesi tanya jawab, kita bisa bertanya di situ. Karena teman-teman, mungkin aku sharing terkait dengan perjalanan kuliah aku juga bukan orang yang langsung bisa ngomong di depan umum. Aku juga bukan tipe orang yang langsung bisa jadi MC, tipe orang yang langsung berani berbicara di depan umum. Tidak, teman-teman. Tentunya aku mulai itu semua sejak sekolah dasar mungkin ya, sejak sudah sangat lama. Tapi itulah ketika kita bertanya dengan guru, mungkin kalau kita masih kecil kita tidak terlalu nervous. Tapi kalau misalnya kita di SMP nih, udah masuk SMP, kita baru jumpa kawan-kawan baru, tentunya kita juga takut bertanya teman-teman. Kadang-kadang kita memang penasaran kali hal itu, tapi karena kita rasa takut kita tadi ini, kita tidak pernah melawan rasa takut kita terus berada di zona nyaman kita tidak pernah mencoba untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga komunikasi ini tidak pernah ada gitu. Itulah tadi communication skill. Bahwasanya komunikasi itu adalah sebuah skill, teman-teman. Skill itu perlu diasah. Skill itu perlu ada pembaruan. Skill itu perlu ada uh, hal-hal yang selalu terus-menerus kita lakukan. Itulah skill. Ketika kita ingin berbicara, berpublic speaking di depan orang, tentunya kita perlu skill tadi, skill dalam berbicara. Caranya kita harus sering berbicara.
dimulai dari yang hal paling kecil tadi di kelas, terus mungkin kita sering ikut webinar atau seminar, kita boleh mencoba hal yang kedua di sana, terus baru kita step by step akan menjadi narasumber gitu. Ini salah satu nih cara kita, salah satu media untuk kita berani bertanya. Terus ini salah satu media untuk kita bisa communication skill. Terima kasih untuk Sandy Nation yang sudah membuat Ruang Tumbuh ini, sehingga para Sandy Nation itu bisa melakukan melatih skill komunikasinya di sini. Gitu. Ada kesempatan untuk menjadi narasumber, ada kesempatan menjadi moderator, kesempatan kita juga bisa bertanya di setiap ada pertemuan atau meeting sesama kita. Gitu. Itu salah satu cara kita membangun communication skill tadi. Ada nih, itu aja nih. Itu Kak Willy Marah mungkin dari jawaban saya. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau ditambahin, boleh aja Kak. Aku sangat menerima masukan dari teman-teman semua ya. Karena tadi aku juga masih belajar dan sharing sama teman-teman semua. Boleh di next Kak Sylvia, nih ada lagi dari Kak Winda. Oke, ini ada dari Kak Winda Kurnianti. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara agar ketika berkomunikasi di depan banyak orang, mereka fokus terhadap kita, dan kita juga sebagai pembicara pun yakin pesan yang kita sampaikan sampai kepada mereka atau kepada audiens. Oke. Nah, oke, ini tadi pertanyaannya hampir sama ya seperti tadi. Gimana cara kita uh, ngomong ke orang tuh biar orang nggak ngebosan nih, biar orang selalu fokus terhadap kita. Itulah tadi triknya Kak. Kita setiap 20 menit sekali kita perlu lakukan sapa nih dengan audiens itu sendiri. Karena itu salah satu cara kita mengalihkan perhatian mereka. Karena identiknya orang itu cuman bisa duduk dan mendengar itu hanya beberapa menit saja. Sulit bagi seseorang untuk duduk diam mendengarkan orang lain berjam-jam, itu sangat sulit. Mungkin tidak bisa dipungkiri, saya sendiri juga terkadang kayak gitu. Kalau misalnya gini, lagi ada orang ngomong terus kita tiba-tiba ngecek handphone, itu adalah salah satu bentuk spontanitas yang keluar dari diri kita, salah satu bentuk spontanitas dari diri kita untuk mengalihkan pemikiran kita tadi, itu spontanitas. Jadi sebagai seorang narasumber, sebagai seorang public speaking, kita perlu untuk melakukan itulah tadi, seperti yang saya bilang, trik-trik yang bisa mengalihkan fokus orang terhadap kita kembali gitu. Mau 20 menit sekali, atau mungkin tiba-tiba buat ice breaking gitu. Itu salah satu cara kita untuk menarik perhatian audiens kepada kita lagi. Itu Kak. Terus biar supaya kita yakin pesan yang kita sampaikan itu sampai dengan baik kepada audiens, tersampaikan dengan baik. Caranya sebelum kita melakukan sesi sharing, sesi narasumber dan sebagainya, kita perlu yang namanya lakukan latihan terlebih dahulu. Karena ketika latihan itu sendiri, kita bisa tahu di mana letak kekurangan kita. Mungkin gini, kita udah buat nih PPT ini untuk presentasi besok. Terus ketika kita lagi latihan di rumah, kita sendiri kayak, kayaknya ini perlu deh penambahan, kayaknya ini perlu deh direvisi lagi. Itu salah satu bentuk respons dari diri kita sendiri sebelum kita melakukan pesan terhadap orang. Jadi kadang-kadang memang pesan itu harus dari kita nih, kita yakin bahwasanya apa yang kita sampaikan hari ini bisa tersampaikan ke orang itu dengan baik. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang masih mengganjal, tentunya ada sesi tanya jawab seperti yang kita lakukan hari ini. Oke, Kak Willy Mar'a, terima kasih Kak Novu. Sama-sama Kak Willy, terima kasih sudah bertanya. Itu saja Kak Winda, mungkin ada lagi yang mau ditanyain, boleh? Nah, untuk Kak Winda mungkin masih butuh penjelasan. Oke, ini ada lagi Kak. Gimana tips atau cara melatih diri dalam public speaking tanpa perlu prepare materi atau semacamnya? Kadang sering terjadi mendadak dipilih menjadi pembicara karena mereka tahu kita mungkin bisa melakukannya. Oke, oke Kak Winda. Makasih ya Kak Winda. Kak Winda interaktif sekali malam ini. Aku merasa sangat dihargai sama teman-teman semua. Terima kasih Kak Winda sudah interaktif. Jadi gimana tips atau cara melatih diri dalam public speaking tanpa perlu prepare itu atau hal-hal yang terjadi secara spontanitas ya. Jadi caranya ini tadi kan Kakak bilang kita mungkin bisa karena mendadak dipilih menjadi pembicara karena mereka tahu kita mungkin bisa melakukannya. Nah, ini salah satu trigger bahwasannya
orang yakin bahwasanya kita bisa melakukan itu. Jadi ketika orang yakin kita memilih kita, berarti otomatis kita sudah terbiasa melakukan hal public speaking di muka umum. Mungkin kita terbiasa menjadi moderator, mungkin kita terbiasa eh, menjadi narasumber, mungkin kita terbiasa menjadi master of ceremony, mungkin kita terbiasa menjadi voice over. Jadi ketika orang sudah tahu kemampuan kita, keterampilan kita seperti dari apa tadi istilah komunikasi itu, maka hal-hal spontanitas ini bisa kita lakukan karena kita sudah biasa menjadi hal-hal melakukan keterampilan-keterampilan tadi. Spontanitas itu bisa dibangun ketika kita sudah terbiasa melakukan hal itu. Tapi saya rasa tentunya kalau kita tiba-tiba ditunjuk terus kita nggak bisa, kita nggak terbiasa melakukan hal itu, pasti kita juga merasa nervous. Pasti kita ada hal-hal yang menurut kita gagal dan menurut orang kita gagal. Tidak apa-apa teman-teman. Kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang tentunya karena dia pernah merasa bahwasanya dia gagal. Ketika kita gagal, kita perlu memperbaiki diri kita sendiri. Jadi kalau dari saya pribadi, tidak masalah kalau misalnya kita di sekali, dua kali ketika orang menyuruh kita, kita gagal, tidak masalah. Memang pasti akan kayak malu, itu pasti. Tapi percayalah, esok kita akan jadi lebih baik dari kita hari ini jika kita mau belajar dari kesalahan kita itu. Oke, itu dari saya, Kak Winda. Mungkin Kak Winda mau tanya lagi, boleh Kak Winda? Sebelum kita lanjut ke sesi apa namanya games. Nah, gimana nih Kak Winda? Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Terima kasih Kak, cukup mengerti. Iya, sama-sama Kak Winda. Terima kasih kembali. Semoga Kak Winda bisa jadi public speaker. Amin. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita masuk nih ke sesi game. Oke, mungkin udah nih Kak Nufus kayaknya. Udah teman-teman? Kayaknya pada mau join ke game ya ini. Oke, boleh kita join ke games ya teman-teman. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Bentar ya. Takut kelihatan jawabannya. Bentar. Teman-teman yang saya share screen kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Bentar ya. Oke, ini kita main tebak gambar teman-teman. Oke ya, kita main tebak gambar. Nah, di sesi kali ini saya mau ngajak teman-teman bisa lebih aktif nih. Kita main tebak gambar. Yang pertama, ini dia gambarnya. Yuk teman-teman yang bisa jawab langsung di kolom chat. Kak Sylvia Apa mungkin ya ini? tahu jawabannya, boleh langsung tebak-tebak aja Kak. Apa tahu tebak Bang Manggis, betul. Domba. Belum betul Mbak, Kak. Domba. Sekali lagi Kak. Ayo dicoba. ayam. Aku boleh Enggak, ini jawab ada nggak, Kak? kata-katanya nih. Boleh Kak Marshall, mungkin mau coba. Ayo Kak, jawab. Adu domba Oh, Kak bukan? Willy. Iya, betul. Kita cek jawabannya. Bener nggak ya, adu domba? Sebentar. Iya. Oke, best, teman-teman. Good Aduh. job. Kita lanjut ya. Nah, ini ada selanjutnya nih, teman-teman. Boleh Apa ya langsung ini? ditebak, teman-teman, apa jawabannya. Melukis senja. Ayo, ini ada sepatu, gambar kaki dengan sepatu. Teman-teman Hmm, mungkin yang mau on cam boleh teman-teman. Nanti aku bisa lihat dari raut wajah, gestur teman-teman lagi pusing mungkin mikir jawabannya. Mungkin yang udah tahu jawabannya boleh di kolom chat. apa ya?
Ayo, apa ya? Ayo, Kak Winda. Ketik lagi, Kak. Tebak-tebak aja, nggak apa-apa. Malah tahu bener. Kayaknya agak sulit ya Kak ini. Ada sepatunya juga soalnya. Sulit ya. Atau kita langsung buka jawabannya. Udah pada nyerah nih kayaknya. Yuk, yang pas nggak tahu jawabannya, ketik-ketik di chat. Belum nyerah. Wah, Kak Winda belum nyerah. Yuk, Kak, tebak. Wah, keren Kak Winda. Ayo Kak Winda. Ayo yang lain teman-teman. Mungkin pada tahu jawabannya. Apa ya? Menggambar sepatu. Belum betul. Aduh, clue dong Kak Nufus. Ayo, ayo. Aku udah tahu jawabannya, Kak. Betul nggak ya menggambar sepatu? Sini aku Apa ya? tampilin karena ada next lagi nih. Ah, sedikit lagi melukis sepatu. Karena kan dia ini gambarnya bentuknya kanvas, bukan yang kayak buku gambar gitu. Jadi kan kalau kanvas itu kan dia memang identiknya dengan melukis. Jadi melukis sepatu. Jadi Selanjutnya ya melukis kita sepatu. next ini. Hampir betul nih Kak Miftah. Lah, hilang. Nah, ayo. Jangan bilang mau kungfu ya. Taekwondo. Bukan, karate. Ah, hampir betul. Sikit lagi. Karate Kid. Bukan. Saya kira sifat-sifat orang tadi itu, Kak. Ayo, pemenang karate. Hampir sedikit lagi. Kak Miftah ini jago nih, nebak-nebak. Jangan nebak perasaan ya, Kak. Juara karate. Belum. Pencak silat. Pejuang karate. Terus, terus. Karate Club. Apaan nih? Lupa. Ayo, ayo. Medali kata karate. Hampir betul. Mari kita cek jawabannya. Iya, betul. Medali karate. Wah. Wah, Kak Ina ya. Keren-keren. Next ya. Nah, ini sangat abstrak, teman-teman. Apa ya? Yuk, tebak, tebak. Lomba lari. Pemenang lomba lari. Lari, pemenang lomba lari. Terus lagi. Juara lari. Kayaknya Lagi, lari kayaknya dari lagi. kenyataan gak sih, Kak? Waduh, lari dari kenyataan, guys. Aduh, tapi hidup gak bisa lari ya dari kenyataan. Kok bisa aku juga mau kenyataan yang baik-baik aja nih. Melarikan diri, lari cepat. Mari kita cek. Finish. Ini. Capek-capek kan tebak, cuma finish jawabannya. Karena ini kan dia kayak ngelari, habis itu kakinya ini kan udah kena kayak gitu, udah ke depan. Tapi ini ini abstrak ya teman-teman. Coba kalian perhatiin pita yang warna kuning ini. Kan kalau pelari-pelari itu kan kalau dia udah sampai finish dia kan kayak nabrak gitu kan pitanya. Makanya di sini jawabannya tuh finish. Keren Sayang. sekali Kak. Lanjut ya. Next ya. Nah, wah, Bapak siapa ini sedang menulis? Guru matematika. Ah, yuk, bukan. Matematika identik dengan apa? Aku kasih clue. Jerome. Inaya Alia. Kayak Inaya. Jerome, aduh. Bukan. Soalnya Jerome jauh banget kayak gini. Dia ganteng loh. Buku matematika. Kan kulus. Iya kan Bagi kulus. aja gitu ya. Tunggu Jerome kali kah? Bukan. Yuk lagi. Kalian jangan lupa lah sama yang ada buku ini. Yuk, yuk, yuk. Guru kalkulus. Guru kan kulus. Guru kan kulus bapaknya. Buku berhitung. Ah, balik, dibalik Kak, dibalik. Berhitung buku.
Menghitung buku. Iya, menghitung buku. Ini kan dia lagi menghitung nih, ada tanda tanya loh, teman-teman. Next ya. Nah, ayo lagi. Apa ya? Sesi kita hampir berakhir ya. Kita Rute punya jalan. waktu masih 30 menit lagi. Apa ini? Arah Rute jalan. jalan. Dora Explorer. Kak Inaya, kamu sangat random ya. Membelokkan alur jalan. Yuk. Dora, Dora Explorer. Dora Katakan Rambu peta. lalu lintas. Ya, Arah jalan. ya. Petunjuk. Persimpangan jalan. Ini kan Petunjuk. persimpangan nih ya. Ada satu terus satu lagi. Rute. Masih maka masih lampu lintas. Ini ya persimpangan. Next. Nah, ayo. Yang rute. Lagi guys. Jalan tikungan. Kita punya waktu ini. Dah, ada kita. Menuju tak terbatas, Kak Inayah. Gimana tuh Kak Nufus? Menuju tak terbatas, kata Kak Inayah. Oh, jawabannya fokus, guys. Ini kan kita membidik nih ya, terus harus fokus karena kita membidik ke tengah. Nah, ini mudah loh. Fokus. 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 Kalau ini marah mulai kesel, mulai ada interaksi nih. Nah, ini lagi guys. Yuk lanjut. Tulis Tulis paket. Wah, tulis paket. Macam kurir ya, tulis paket. kurir Tapi belum COD. menulis alamat, menulis pesan. Lagi guys, lagi, sedikit lagi. Melukis kertas. Bukan. Menulis surat. Mari kita cek. Iya, menulis surat, surat cinta ya. Oke, next. Pinter-pinter banget nih, Kak. Nah, Mendapatkan ide. kelihatan kan? Apa? Mendapatkan ide. Iya, orang pintar, ide bagus. Ting, menemukan ide. Oke, habis? Oh, Ide masih ada bagus. teman-teman. Nah, jawab. Ide bagus. Sudah lagi. Jam landing lagi, guys. Jam terbang, Jam terbang ya gak sih? betul. Wah, Oh. Wih, semua bener nih jam kamu terbang. benar, Kak Windak, Kak Mesfi, benar-benar. Nah, ini next nih. Lowongan. Ntar ya. Ayo. Bungalow. Ayo, guys. Bungalow. Iya, benar. Bungalow. Wah, oke. Nah, apa-apa? Ini kayaknya semua tahu nih. Hujan buah. Aduh, kayaknya Kak Nufus gangguan jaringan nih, guys. Bentar ya. Kita tunggu Kak Nufus join kembali. Halo teman-teman, maaf ya teman-teman semua. Tadi aku lagi gangguan jaringan nih. Kita lanjut ya teman-teman. Sebentar, share screen. Kita mungkin tebak barang berapa lagi ya? Mungkin slide terakhir nih ya.
Boleh, boleh. Sedikit lagi. Biar, nah, aduh, udah nampak. Aduh, udah kelihatan. Jawabannya hujan dolar. Contohnya. Kelihatan, teman-teman. Hujan dolar, bukan hujan uang. Ini kan SD dolar. Oke, udah habis teman-teman semua. Ini sesi sharing terakhir, yaitu kita main Ya, games biar kita nggak ngebosanin. Oke, saya kembalikan ke Kak Sylvia atau saya tutup dulu ya, nanti Kak Sylvia yang nutup untuk sesi diskusinya. Oke, teman-teman semua, ini saja dari saya Hayatsunova. Saya mohon maaf kalau sesi sharing kali ini mungkin ada salah kata, salah sikap, atau tadi kendala jalan buat teman-teman kesel. Minta maaf. Terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah join. Terima kasih Kak Miftah, seru banget Kak. Terima kasih semuanya yang sudah mau berpartisipasi dan berinteraksi kepada saya. Nanti kalau teman-teman mau interaksi lagi, boleh kita sambung via DM atau via chat. Oke, aja. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sylvia, saya Waalaikumsalam kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kasih plus dulu nih untuk Kak Hayatun Nufus yang udah ngisi materi kita pada malam hari ini. Ini seru banget nih kayak. Kayaknya teman-teman pada menikmati nih Kak. Wah, terima kasih Kak Nufus. Seru Ya, banget sama-sama, Kak. Kak. Waduh, keren nih. Pasti ini semua nih mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Kak Hayatun Nufus tadi ya. Nah, terima kasih Kak Nufus. Oke, teman-teman mungkin sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk Kak Marcel, udah ready? Oke, teman-teman boleh on cam ya, biar kita sesi foto. Oke, teman-teman, kita on cam dulu, mungkin di 24 kita sesi foto ya. Dia ada yang prepare, mau on cam, boleh? Ya, ayo Kak Miftah, lahulnya. Udah nih, Kak Inayah Alia, Kak Kuratul Jana. Ya, mungkin lagi prepare ya. Kita tunggu sampai pukul 24.04. Boleh on cam, Kak? Oke, Kak Kuratul Jana, Kak Inayah Alia. Yuk kita on cam sebentar, Kak. Kita sesi dokumentasi ya. Nah, Kak Kuratul Jana udah nih. Tinggal Kak Inayah Alia. Ayo, Kak. Mungkin Kak Inayanya ada lagi di luar, nggak apa-apa Kak. Mungkin kita langsung aja. Teman-teman juga mau istirahat atau mau next aktivitasnya. Oh iya, udah tengah malam juga nih ya. Oke, untuk Kak Marcel, udah ready, Kak? Oke, Kak. Siap. Oke. 1, 2, 3. Dan Oke, 3 G ya. jempolnya. G jempolnya mana? Nah, oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you buat semuanya yang udah hadir di ruang tunggu kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada pemateri Kak Hayat Lupus Aceh. Dan juga kepada Kak Marshall yang udah mengikuti acara kita juga menjadi operator dan juga sebagai yang share screen tadi ya. Dan juga untuk dokumentasinya. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk hadir juga pada malam hari ini. Sampai jumpa di ruang tunggu berikutnya. Selamat tinggal teman-teman. Wabarakatuh.